你幅员辽阔，近年来墨城黑市。有否？哎，掌家，您之前传言又能躲到哪里？你以为修士冲着立刻粉身而死？我洛河门已与战神吉兆尔等返回宗门。按修为的划分。 好友，死前赠送一物，着实令我有些惊。刚的红色闪电，Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita masuk ke bagian spoiler untuk Abang Wang Lin episode 61. Mimin kepo sih sebenarnya Wang Lin kita bakal ikut perang ataukah tidak ya? Secara pada besar sudah dimulai antar kedua negara. Negara Sui melawan 4 aliansi gabungan sekte. Kalian mesti ingat di part terakhir Wang Lin yang melihat setiap mayat dari tubuh-tubuh orang di rakyat atau warga di sana itu masuk ke dalam tanah, berubah menjadi es dan langsung masuk guys. Dia menggunakan teknik pelarian buminya dan mengecek apa yang terjadi. Ternyata di bawah tanah sudah ada semacam gua raksasa yang dibuat oleh negara Sui untuk mengambil tubuh-tubuh yang sudah mereka kalahkan dan nanti diserap oleh patungnya di sana guys. Wah. Tapi tiba-tiba muncul kakek Yun Cheze beserta para tetua dari sekte Payun atau Awan Putih. Mereka datang untuk bertarung. Alhasil mereka melawan kultivator dari negara Sui yang sangat kuat nih guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah melihat praktisi kuat dari negara Sui yang murka, aliansi keempat sekte juga tidak mau kalah. Beberapa tetua tertinggi mereka bermunculan dan menggunakan teknik-teknik uniknya masing-masing, membuat para kultivator negara Sui mulai kewalahan guys. Melihat hal itu, Wang Lin pun memperhatikan pertarungan ini. Dia terus berpikir, kalau terus seperti ini pasti aliansi keempat sekte itu bisa menang. Soalnya tiba-tiba kemunculan kakek Yun Cheze beserta sekte Awan Putih yang membantu langsung membalikkan keadaan guys. Tapi tiba-tiba Wang Lin merasakan ada roh bumi di salah satu wilayah aliansi keempat sekte. Dengan rasa penasarannya, Wang Lin mencoba menghampiri roh itu. Dia bisa melihat jelas. Ketika dia mendekat, ternyata ada banyak sekali formasi pelindung yang mengelilingi roh bumi tersebut. Wang Lin menggunakan bendera jiwa miliknya dan menghancurkan satu persatu formasi pelindung itu. Gak lama dari itu, akhirnya dia berhasil guys. Sampai ke hadapan roh bumi yang berbentuk seekor binatang buas. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia melihat Wang Lin, roh bumi itu langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menekan Wang Lin. Alhasil Wang Lin mengalami luka dalam. Merasa kekuatan masih tidak cukup, dia memutuskan untuk menggunakan pelindung dan segera kabur dari sana guys. Roh bumi tidak membiarkannya mulai mengamuk, menghancurkan semua formasi pelindung milik Wang Lin. Karena nggak bisa kabur, mau tidak mau, Wang Lin bersiap untuk bertarung. Dia menyerang roh bumi itu secara bertubi-tubi dan membuat dia kewalahan. Tapi itu juga membuat dirinya menjadi semakin murka guys, ingin membantai Wang Lin. 你幅员辽阔，近年来墨城黑市。有否？哎，掌家，您之前传言 Wang Lin memadatkan kekuatannya sangat kuat. Pada akhirnya seluruh kekuatannya terkumpul dikumpulkan dengan petir merah. Segera dia melesat, menyerang roh bumi itu menggunakan satu serangannya. Alhasil tuar. Itu berhasil membuat roh bumi terluka parah dan terjatuh lemas. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Wang Lin melesat menyerap roh bumi itu ke dalam lautan spiritual. Karena tempat ini cukup berbahaya, jadi Wang Lin melesat menjauh dari tempat itu dan kembali bersembunyi di sebuah gua. Kita beralih lagi ke pertempuran besar. Karena di sini kultivator misterius tidak mau menyerah, dia pun kembali memadatkan kekuatannya dan memancarkan cahaya-cahaya yang jauh lebih kuat di sekitar wilayah aliansi keempat sekte, membuat aliansi keempat sekte auto kewalahan. Karena cahaya dari kekuatannya
bisa membantai seorang kultivator yang bahkan berada di ranah Nuzkin Soul sekalipun guys. Wah, berarti Wang Lin juga bisa meninggoy dong. Tentu Wang Lin yang menyaksikannya pergi kabur menjauh supaya dia tidak ketahuan. Sudah merasakan mendominasi, sang praktisi misterius berkeliling di wilayah aliansi keempat sekte untuk mengambil roh-roh spiritual. Alhasil sekarang dia mendapatkan roh logam, kayu, air, dan api. Tapi dia sadar guys, ada satu roh spiritual yang hilang, yaitu roh bumi. Nah lo, roh bumi adalah roh yang tadi si Wang Lin serap ke dalam lautan spiritualnya guys. Wah. Nah, sebenarnya memang kelima roh spiritual itu ditakdirkan dan harusnya digunakan oleh praktisi misterius itu. Tapi hilang satu, auto bencana bagi dia. Kelima roh spiritual harusnya muncul bersamaan dengan lahirnya si praktisi ini guys. Sampai-sampai ketika sang praktisi misterius ini menerobos ke ranah selanjutnya, kelima roh elemen ini juga mendapatkan kekuatan dan menjadi lebih kuat. Waduh, jadi sebenarnya dari lahir emang sudah ditakdirkan untuk bersama. Tapi karena satu roh spiritualnya hilang, dia mulai murka, memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Dia memanggil seluruh tetua negara Sui, sekitar 8 orang untuk menjadi pengawal. Karena kesal, praktisi misterius itu menyuruh ke-8 orang untuk membantai semua orang yang ada di aliansi keempat sekte. Alhasil terjadilah pembantaian besar-besaran guys. Ke-8 tetua ini sangatlah kuat. Para tetua dari aliansi keempat sekte aja dibantai dan dihajar habis-habisan oleh mereka guys. Waduh. Apalagi ditambah dalam proses mempercepatnya, salah satu tetua menyebarkan sebuah kabut yang sangat tebal di sekitar wilayah aliansi 4 sekte. Jadi jika ada seseorang yang terkena kabut ini, tubuh mereka bisa-bisa langsung membeku guys, walaupun dia berada di ranah Nuzkin Soul sekalipun. Alhasil oleh karena itu, sekarang aliansi keempat sekte berubah menjadi wilayah es. Wow. Kita beralih lagi ke sisinya Wang Lin yang sedang kabur menghindari kabut. Secara tiba-tiba dia melihat ada tubuhnya Zhou Wutai yang sudah pingsan babak belur. Dia langsung mengambil tas penyimpanannya dan bergegas pergi menjauh dari sana. Jadi dia mengambil tas milik Wutai dan kabur guys. Ketika sudah lumayan jauh, dia mengecek apa isi dari tasnya si Wutai. Di dalamnya ternyata ada kuali hujan guys. Inilah barang yang dicari-cari oleh Wang Lin. Tapi sialnya dia ditemukan oleh praktisi misterius itu dan langsung dikejar. Dengan paniknya Wang Lin mengeluarkan jiwa-jiwa keluarga Teng yang dulu dia tangkap untuk menahan praktisi itu. Sialnya praktisi misterius ini terlalu kuat. Dia menghindari semua serangan Wang Lin dan terus mengikutinya dari belakang. Dengan panik, Wang Lin menggunakan formasi-formasi jebakan untuk menahan. Dia juga menggunakan petir merah guys untuk melancarkan serangan. Petir merahnya Wang Lin sangat kuat mengenai kultivator itu secara telak dan membuat dia sedikit terluka. Sedikit doang loh, tidak banyak. Sang kultivator misterius terkejut bukan main. Dari situ dia mulai berhati-hati kepada Wang Lin. Ternyata serangannya lumayan kuat ya, waduh. Berbeda sama Wang Lin, karena kultivator misterius itu masih bisa berdiri, dia mulai mencari cara guys, memikirkan cara buat kabur dari dia. Soalnya dia yakin, kalau sampai kultivator lain di negara Sui mulai mengepungnya, pasti Wang Lin tidak bisa lolos. Oleh karena itu, dia mempersiapkan mutiara surgawi buat bersembunyi. Mutiara ini akan digunakan ketika dia sudah terpojok dan tidak bisa kabur. Apa yang terjadi ketika dia menoleh ke belakang, sang praktisi misterius ternyata tidak lagi mengejar dia guys. Melainkan praktisi itu masuk ke salah satu pilar yang dia buat di awal. Ada kesempatan, Wang Lin segera kembali mengeluarkan petir merah
dan menyambar pilar tersebut, membuat pilarnya hancur lebur. Serangan itu juga mengenai kultivator misterius itu dan membuat dia terluka parah. Wali memutuskan untuk mengambil jalan aman. Dia bergegas kabur menjauh dan masuk ke dalam mutiara surgawi. Karena sang praktisi misterius yang kehilangan jejaknya Wang Lin, dia pun mulai menyerah untuk mengejarnya. Dia beralih untuk mencari kuali hujan. Tapi sialnya, dia sama sekali tidak menemukan dimanapun kuali tersebut. Alhasil dia pun menyerah. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu. Nah, kali ini negara Sui sudah benar-benar menguasai seluruh wilayah aliansi keempat sekte. Bahkan kakek Yun Qieze dan teman-temannya je kalah guys. Membuat satu area menjadi wilayah es. Gak cuma itu, dia juga pergi ke negara-negara lain untuk merebut wilayahnya. Wah. Sementara Wang Lin masih berada di dalam mutiara surgawi tidak keluar-keluar. Dia sudah berhasil menyempurnakan roh bumi yang tadi dia curi. Dan sekarang mutiara surgawi mengalami perubahan drastis. Kali ini di dalam mutiara surgawi terdapat energi spiritual yang sangat murni. Nah, dia mulai tersadar guys. Sebenarnya mutiara surgawi ini sangat hebat. Kalau kalian lupa, dulu gurunya Setu pernah menjelaskan, mutiara surgawi bisa diperkuat menggunakan roh spiritual, termasuk roh bumi tadi. Jadi kalau si Wang Lin berhasil mendapatkan kelima roh elemen dan berhasil menyempurnakannya di sini, maka pasti mutiara surgawi akan menjadi harta legendaris. Itulah alasan kenapa ketika mutiara surgawi ini muncul ke planet, banyak sekali orang yang memperebutkannya guys. Karena memang ini harta sakti. Kalian nonton aja di episode awal-awal tuh. Wali memutuskan untuk berdiam diri di mutiara surgawi. Dia berkultivasi. Soalnya selama 400 tahun dia memiliki mutiara ini, baru kali ini Wang Li mengetahui fungsi dari sebenarnya guys. Tapi dia yakin, pasti ada rahasia lain dari mutiara ini. Mimin juga kepo nih. Singkat cerita, waktu terus berlalu tidak terasa sudah 5 tahun. Wali memperkuat teknik domainnya agar bisa menjadikan teknik itu sebagai salah satu senjata terkuat. Pada akhirnya setelah 5 tahun berlalu, dia pun keluar dari mutiara surgawi. Nah, di sini dia mulai yakin nih guys. Sebentar lagi pasti bisa menerobos ke tingkat formasi jiwa. Setelah itu, dia pun berkeliling menelusuri wilayah ini yang sudah menjadi milik dari negara Sui. Tentu dia terkejut karena seluruh wilayah sudah tertutup akan salju dan es. Dia pergi ke ibu kota untuk berjalan-jalan, tapi Wang Lin memiliki pakaian yang cukup aneh. Terkadang dia sangat diperhatikan oleh banyak orang di kota ini. Yang gak heran ya guys, karena dulu Wang Lin tinggal di kota yang penduduknya itu beda. Sekarang kan jadi penduduknya negara Sui. Wali merasa tidak nyaman karena dilihatin terus. Bahkan dia merasakan negara Sui ini merupakan negara yang paling aneh. Soalnya ada banyak sekali orang-orang miskin dan banyak sekali budak. Tapi mereka kelihatan biasa-biasa aja guys. Walaupun miskin dan budak tetap menikmati hidup. Gak cuma itu, orang-orang di kota ini setiap harinya sibuk untuk berdoa di sebuah patung es besar yang berbentuk tetua mereka. Wah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh wali selanjutnya? Apakah dia bakal berpura-pura menjadi penduduk dari kota Sui? Atau jangan-jangan dia berniat menghabisi penguasa negara Sui yang tidak lain adalah pemilik dari 5 roh spiritual tadi? 4 sih, karena satunya kan diambil Wang Lin. Hehe. Kita tunggu lagi untuk spoiler episode 61 ya guys. Renegade Immortal atau Xianni di episode selanjutnya minggu depan. Satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya.
Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.